kayaknya kita pasti akan putus. Dengar ya Sigit, kalau kamu nggak cari hadiah yang bagus dan bikin ayahku malu, aku pasti putus sama kamu. Kak, jangan begitu. Aku lagi bicara sama kamu dengar nggak? Aku cuma punya 376.000. Aduh. Ini anak muda kamu orang baik. Uangmu aja nggak seberapa mau berbuat baik. Kamu gila ya? Apa kamu dengar aku bicara? Kalau hari ini kamu nggak cari hadiah yang layak, kita putus. Apa kamu dengar aku bicara? Kak, anak muda sini ambil ini. Ngapain kasih dia telur? Telur busuk ini buat apa? Cepat buang. Kamu nggak bisa gitu, Ibu Sigit sakit dan butuh uang lagi pula. Kamu nggak boleh. Anak muda, cepat pegang erat telur di tanganmu. Sigit, aku lagi bicara sama kamu. Kamu nggak denger ya? Hah? Kamu mikirin apa? Kamu lihat apa? Hari ini kamu harus beli hadiah buat ayahku. Kamu lihat apa? Ada apa ini? Kepala Buddha Giok Hotan Dinasti Tang, nilainya 10 miliar. Aku ternyata punya mata penembus. Kamu lihat apa? Kamu mau kemana? Bos, berapa harga kepala Buddha ini? Murah 176.000. Amanda, ini barang antik. Sini. Kamu beli sampah ini untuk ayahku? Kamu mau hina dia ya? Singkirkan! Ini barang antik yang nggak ternilai. Orang antik. Kamu miskin sampai mimpi ya? Atau kamu pikir aku buta dan gampang ditipu? Ini beneran barang antik asli. Anak muda, kepala Buddha yang kamu beli ini, aku nggak perlu periksa detail. Sekali lihat udah tahu itu cuma kerajinan tangan modern. 200.000 beli barang antik asli. Aku lagi siap beli kepala Buddha ini. Tak nyangka diambil dulu. Kalau gitu kita pemain lama mending keluar dari dunia barang antik. Luarnya meski cuma kerajinan tangan, tapi dalamnya ada kepala Buddha giok. Anak muda barang antik bukan kayak bakcang nggak pernah dengar ada isinya. Karena kalian nggak percaya, biar aku hancurkan. Hah? Hah? Nggak mungkin. Ini kepala Buddha Giok Hotan dari dinasti Tang, harganya miliaran. Apa? Harganya miliaran? Kalau jual ini, aku akan dapat uang buat obati ibu. Sisa uangnya masih bisa beli hadiah bagus buat paman. Kamu beli kepala Buddha ini untuk hadiah ulang tahun ayah. Kenapa harus dijual untuk biaya medis ibumu? Hadiah ayahku lebih penting dari ibumu. Kak! Tuan jeli banget. Bu Melati datang. Bu Melati datang. Dulu temanku buat kesalahan kecil. Selamat datang Bu Melati. Halo Bu Melati. Halo Bu Melati. Tuan Sigit, halo, aku ketua asosiasi barang antik Melati. Tadi aku lihat karisma Anda, semoga ada kesempatan buat berteman. Tusuk kondik Giok palsu beracun. Bu Melati, maaf aku lancang. Orang dengan status seperti Anda, kenapa harus pakai tusuk konde palsu yang beracun? Tuan Sigit, aku sudah lihat tusuk konde ini, itu asli. Jangan asal bicara. Ini tusuk konde Giok kekaisaran premium yang aku kasih ke Melati lagi pula. Melati itu ketua asosiasi barang antik, mana mungkin akan salah lihat. Tusuk konde Giok kekaisaran Kingdom. Yang asli ada di tasnya. Kalau nggak percaya, lihat aja. Buka tasnya. Melati, aku ini teman terbaikmu. Kamu nggak percaya aku, malah percaya orang luar ini. Yang dia bilang itu benar. Ini tusuk konde. Itu Tuan Gani yang dikasih dulu.
Aku beneran nggak tahu salah satunya beracun. Aku akan cari dia buat minta penjelasan. Bedain dua tusuk konde ini butuh mata yang jeli banget. Aku hampir ketipu. Gimana dia bisa tahu? Kan sedikit. Tunggu dulu. Aku nanti ada urusan penting. Aku punya kartu nama. Nanti aku hubungimu. Ayo. Cepat. Hadiah ulang tahun bakal telat. Orang ini sembunyikan kemampuannya. Aku nggak boleh lewatkan dia. Menurutku, kamu harusnya rebut kepala budak itu nggak ngerti kamu mau apa dari kakakku. Kamu juga tahu keinginan ibuku. Melati. Kenapa kamu di sini? Sigit, tunggu aku. Melati. Pernikahan kita, kamu mau tunda sampai kapan? Gani, pernikahan kita itu cuma sandaran orang tua. Aku udah minta batalin perjodohan. Lagi pula aku sekarang udah punya pacar. Dia pacarku. Iya kan, sayang? Iya kan, sayang? Oh iya benar aku pacar. Umi, nanti sayang. Jangan kira aku nggak tahu kamu cuma asal cari orang buat nipu aku. Bener dia cuma cowok cupu. Kapan dia jadi pacarmu? Sekarang percaya kan? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya sentuh pacarku. Aku... Sigit, kamu tahu nggak? Dia itu tuan muda keluarga Ciawi. Kalau dia kenapa-napa, kamu cuma cowok cupu. Kamu akan mampus. Bukan, Judy. Bukannya kamu bilang mau minta penjelasan dari kami. Coba ceritakan tusuk konde beracun itu sebenarnya ada apa? Tusuk konde beracun apa? Judy bilang kamu kasih kami 2 tusuk konde. Salah satunya itu tusuk konde beracun palsu. Aku cuma suruh dia antar satu tusuk konde giok kekaisaran hasil yang mahal. Mana ada tusuk konde beracun? Kalau gitu kamu tanya aja kaki tanganmu ini. Aduh, Tuan Gani itu dengar penjelasanku tusuk konde beracun itu. Tusuk konde beracun dari mana? Tuan Gani, dengar penjelasanku. Time so lost in the past. With you I get my memories back. Want you ever? Soal aku tadi bilang kamu pacarku. Aku tahu. Kamu gitu biar lepas dari Tuan Gani. Gak, sebenarnya aku serius. Udah gak godain kamu, cuma bercanda. Gani, Aku sudah selidiki kamu sedikit. Kamu butuh uang kan? Ambil duit ini dan pergi. Kamu ini kenapa gitu? Punya uang langsung merasa hebat. Uang aku butuh uang. Juga nggak bakal terima uang kotormu. Kamu! Ada orang pingsan. Arifah. Itu dia putri konglomerat. Serangga gaib dari barat nyawanya dalam bahaya. Gawat, ada serangga gaib di perutnya. Harus segera dibawa ke rumah sakit. biar aku yang nyetir. Tunggu. Serangga gaib, kamu percaya omong kosong ini? Dia itu putri konglomerat. Kalau sampai kenapa-napa, aku nggak bisa tanggung jawab. Gani, kenapa kamu dingin banget? Lepasin. Bukan. Dia dokter minta. Dia yang paling hebat di seluruh provinsi selatan. Putri konglomerat koma situasinya gawat. Anda cepat pergi lihat. Siapkan rencana pemeriksaan. CT MRI USG udah dilakukan tapi nggak tahu alasan pasien pingsan. Cara menyelamatkan suntikan arak putih ke tubuh. Usir serangga gaib. Aku bisa selamatkan dia. Di perutnya ada serangga gaib. Tuan, kamu pasti kebanyakan baca novel. Ini sudah abad 21, masih serangga gaib. Aku nggak bercanda. Kalau kamu nggak cepat selamatkan dia, akan membahayakan nyawanya. Kamu dokter. Bukan. Aku paham kamu ingin cepat tolong dia. Tapi tolong jangan asal ambil kesimpulan. Ganggu diagnosis dokter. Tadi bilang serangga gaib, sekarang masih berani sok tahu di depan dokter. Tiap hari cuma deketin orang kaya dan pamer. Kalau ada apa-apa kamu harus tanggung jawab. Minggir.
Minggir semua. Minggir. Nggak ada masalah. Putriku! Putriku! Widya, ada apa ini? Dokter, cepat tolong putriku. Penyebab penyakit pasien belum diketahui. Tapi Anda tenang saja. Kami pasti berusaha sekuat tenaga obati dia. Apa? Kalian beneran udah usaha maksimal? Pak Sudiro Profesor Yunita adalah dokter paling berwenang di sini. Kenapa bisa gini? Gimana pun juga kalian harus tolong putriku. Aku bisa obati dia. Beneran kamu beneran bisa sembuhkan putriku? Sigit, demi uang kamu sampai segitunya. Obati penyakit itu nggak segampang yang kamu bayangkan. Ya benar kamu nggak boleh obati kalau nggak punya izin praktek. Cukup, aku bisa obati. Caranya gampang. Biarpun gagal, dia juga nggak bakal kenapa-napa. Kalau ada apa-apa, aku tanggung jawab. Ini? Baik, kalau gitu kamu cepat coba. Apa ini bisa berhasil? Satu botol alkohol bisa sembuhin penyakit. Beneran nih. Kalau nggak bisa, kamu bisa berhenti sekarang. Apa yang dia bilang itu benar? Ternyata beneran ada hal kayak gini. Ini nggak mungkin. Anakku, akhirnya kamu sadar. Beres. Selesai. Detak jantungmu. Dia kemana? Tuan Sigi, tunggu dulu. Kamu tahu dari mana di perut pasien ada serangga gaib? Lalu kenapa bisa diobati pakai arak? Gimana aku jelasin ini? Masa aku bilang aku punya mata penembus? Begini, aku pernah lihat gejala kayak gini, serangga gaib itu semacam begini bisa bikin dia ubah aktivitasnya. Ternyata begitu, maaf ya. Apa boleh minta WA Anda? Aku mau bahas lebih lanjut soal masalah ini. Kalau dia kasih WA-nya, terus dia pakai apa? Maaf. Aku punya firasat, dia pasti orang berbakat. Aku harus dapatkan dia. Ayah. Gawat, pesta ulang tahun, Paman. Bener. Ayo, cepat. Belum pernah ada yang bisa nolak aku. Sigit, aku pasti kejar dia. Anakku, akhirnya kamu sadar, syukurlah. Kamu bikin aku jantungan. Ayah. Barusan, siapa yang tolong aku? Pengawal, sampaikan perintahku. Cari penyelamat putriku di seluruh kota. Selidiki data pribadinya Sigit, undang dia ke lembaga penelitian kita. Selain itu, siapin hadiah besar. Aku mau datang buat ucapin terima kasih. Siap. Sudah ketemu Tuan Sigit ke acara ulang tahun ayah mertuanya. Berangkat. Siapin hadiah. Kita ikut ramaikan suasana. Sigit, aku datang cari kamu. Berangkat. Ayah. Sigit, kamu masih berani datang? Aku udah bilang datang 2 jam lebih awal biar bisa bantu ayahku ganti baju dan siap-siap. Sigit, bahkan bantu aku ganti baju aja nggak bisa. Kamu sombong sekali. Itu pesan anakku nggak ngerti aku yang nggak didik dia. Gini aja aku bantu Anda ganti baju. Bisa kan? Begini baru benar Sigit, kamu lihat ayahmu lebih pengertian darimu. Aku telat karena tolong orang, bukan karena alasan lain. Ya ayahku, bukan pembantu keluarga kalian. Aku bisa buktiin ayah. Sigit memang tolong orang, ayah nggak tahu. Itu Kenapa bilang saja? Cepat kasih hadiahnya ke ayahku untuk minta maaf.
Hadiah? Aku udah kasih kepala budanya. Kamu mau apa lagi? Kepala kuda itu cuma 200.000. Cuma segini bisa tunjukin ketulusanmu. Kepala Buddha itu bernilai 2 miliar. Apa masih kurang? Kamu jangan celaka. Kamu ini anak siapa? Halo, Tuan Devan Konglomerat Provinsi Selatan dan Profesor Akademi Kedokteran datang kasih hadiah buatmu. Hah? Bagus. Konglomerat ini dan Profesor Akademi Kedokteran datang kasih hadiah. Beneran? Berarti keluarga kita bakal jadi kaya raya. Ini bagus banget. Konglomerat Provinsi Selatan dan Profesor Akademi Kedokteran, mereka cari sampai ke sini. Sigit, hari ini pertunangan kamu dan Amanda harus dibatalkan. Sekarang, kamu bahkan gak lebih dari jari kaki Amanda. Besar. Ini pusaka keluarga kami. Anggap aja hadiah dari Sigit. Gimana menurutmu? Aduh, ayah. Waktu kita paling susah juga nggak dijual. Ngapain kasih mereka? Aku dan ibumu gak mau jadi beban buatmu. Cuma harap kamu nikah dan hidup bahagia. Hah? Besar. Orang rongsokan apa ini? Jangan bikin malu di depan. Sigit. Ayah! Kamu ngapain? Amanda, kamu keterlaluan banget. Beraninya kamu kecundang ini pukul aku. Sigit, aku sekarang dilindungi konglomerat. Singgung kami sama aja singgung konglomerat. Oh ya, Sigit. Aku mau lihat siapa yang gak bisa disinggung. Anak nakal ini pemarah. Hadiah datang. Konglomerat Provinsi Selatan kasih 10 properti, 2 jamur suci 1000 tahun, 10 mobil mewah. Wah. Banyak banget ayah kita bakal kaya raya. Keapakan? Keluarga kita akhirnya bisa bangkit. Sigit, sekarang kamu mau bilang apa lagi? Kamu yakin semua barang ini buat kamu? Kamu tuli ya? Bukan buat kita, apa buat pecundang kayak kamu? Kamu serakah banget. Hormati yang punya kekuasaan. Kalau bukan karena keinginan ibuku, aku udah lama gak layani kalian. Apa katamu? Aku bilang, aku mau batalin pertunangan. Orang kayak Amanda, mesti gratis. Aku juga gak mau. Menurutku, kamu terguncang oleh kekayaan keluarga kami dan jadi gila masih bisa ngomong kayak gitu. Kita sudah lama mau buang kamu pembawa sial ini. Dengar ya, lak jangan ganggu kita. Sebentar lagi kalian bakal nyesel. Nanti, walau kalian sujud di depanku juga gak guna. Aku udah lama mau buang pecundang ini. Nanti dengan hubungan konglomerat, aku bisa cari tuan muda kaya raya. Aku pasti jadi sosok yang gak bisa dia raih. Betul. Masa saat itu, keluarga kita bisa jadi keluarga terpandang di Provinsi Selatan. Profesor Akademi Kedokteran Selatan, Yunita datang, barang antik Provinsi Selatan, Melati datang Provinsi Selatan, Sudiro datang. Selamat datang. 3 orang penting datang rayakan ulang tahunku. Ini kehormatan besar bagi aku. Tuan Sigit. Aduh, Tuan Sigit pas di rumah sakit, kamu buru-buru pergi. Aku belum sempat, terima kasih. Pak Sudiro jangan sungkan sama datang sendiri ke sini. Ternyata begitu Sigit ini bisa berbuat baik seperti itu, aku nggak kaget sama sekali. Anak ini baik hati, ini rezeki besar bagi keluarga kami. Sigit, kenapa kamu gak bilang lebih awal? Apa kamu mau kasih aku kejutan pas nikah? Aduh, Tuan Sigit. Keluarga kalian ini beneran bikin orang iri, karena kalian berdua hari ini mau nikah, maka aku tambah hadiah besar lagi. Beneran? Wah, baguslah Sigit, kamu emang menantu baikku. Cukup, jangan acting lagi. Udah begini masih ngomongin ini. Aku dan Amanda udah batal tunangan. Batal tunangan? Ini, ada apa ini? Batal tunangan? Berarti aku ada kesempatan. Aduh, menantu Amanda ini cuma bercanda sama kamu. Cuma salah paham. Sayang, cuma masalah kecil, jangan diambil hati ya. Kalian udah lakuin hal separah ini, beraninya sakiti ayahku. Masih mau aku maafin kalian? Gak nyangka ada hal kayak gini pengawal. Sampaikan perintahku. Blokir keluargaku marah. Pak Sudiro, tolong maafin kami. Ini, beraninya kalian perlakukan Tuan Sigit begini. Beneran gak tahu diri. Oke, aku langsung ke sana.
Kalian perlakukan Sigit begini, harus tanggung akibat. Kondisi ibumu udah stabil, sisa biaya medisnya harus segera dibayar. Baik, makasih dokter. Kita harus kumpulin biaya medis dari mana? Tenang saja, ayah aku bakal cari cara. Hari itu buru-buru pergi nggak tinggalin kontak konglomerat itu. Acara judi batu giok. Kalau terlalu mencolok nanti bisa datangkan masalah. Mending pakai aja. Sekali bertindak, dapat giok premium sebanyak ini. Aku udah ada di bidang ini selama ini. Belum pernah lihat orang sehebat ini. Beneran jenius yang mengejutkan anak muda kamu master judi giok sejati. Aku bukan master, ini pertama kalinya aku kesini. Anak muda lumayan juga, baru beli batu mentah murah. Lalu langsung untung berkali-kali lipat. Kasih harga aja batu giok mentah ini, aku ambil semua. Kayaknya aku harus cepetan pergi. Batu buangan. Zamrud premium. Bos, menurutku batu itu lumayan bagus. Anak muda ini semua cuma batu buangan, ditaruh di sini udah lama nggak laku. Bos, gini aja gimana kalau aku tukar batu mentah ini dengan batu itu? Kayaknya anak ini cuma orang awam. Oke, deal. Oke. Aku udah bilang berkali-kali. Aku suruh jangan ganggu ketua melati terus otakmu. Bos, di luar ada orang bertopeng yang beli batu buangan itu. Kayaknya dia bukan orang biasa. Apa? Ada yang beli batu mentah itu? Daya tilik dan keberanian orang ini sungguh luar biasa. Gak nyangka di area batu buangan ini aku temuin harta karun. Sigit? Kenapa kamu ada di sini? Pakai topeng aja bisa kenal aku. Bu Melati. Mau sembunyi dariku? Gak semudah itu. Bu Melati aku. Ayah, ini pacarku yang pernah aku ceritakan sebelumnya, Sigit. Melati anak ini selalu semaunya sendiri. Dia bilang kamu pacarnya. Bukan berarti aku juga menerimamu. Datang dengan tangan kosong masih berani temuin orang tua. Siapa bilang dia datang dengan tangan kosong? Ayah, ini hadiah dari Sigit untuk ayah. Lupakan lagi pula bisa beli lagi. Bukannya ini batu buangan yang nggak laku, masih berani berikan. Ini. Bu Melati, gimana? Apa udah pikir baik-baik? Kamu mau menikah denganku atau mau ayahmu serahkan toko itu? Aku sudah bilang toko barang antik ayahku nggak mungkin jual barang palsu. Ini batu mentah itu. Kenapa ada di tangannya? Jangan-jangan. Pak Hayden, aku juga bukan orang yang gak berperasaan. Karena keponakanku minta aku buat tegakkan keadilan. Jadi hari ini mari kita adu judi batu giok. Kalau kalian menang, masalah ini selesai. Tapi kalau kalian kalah, kalian harus terima syarat. Keponakanku. Gimana? Paman Santo, kenapa harus repot begitu? Kalau ahli sejati itu ada di antara orang-orang ini, biar dia kerja untuk aku. Jauh lebih berharga dari toko antik ini. Kenapa harus taruhan? Hal ini dari awal memang fitnah. Kamu pikirkan baik-baik. Gubernur baru Provinsi Selatan itu orang kami gak mau tanding. Kalau gitu, kalian jangan harap bisa pergi. Ya nih, kamu berani sekali. Bos Santo, siapa yang nggak tahu, kamu udah kelola judi giok puluhan tahun dan punya banyak bawahan hebat. Dengan kemampuan kami ini, apa bisa kalahkan kalian? Pak
Kaiten, siapa yang nggak tahu putrimu adalah ketua asosiasi barang antik, ahli penilai harta karun kelas 1 Rasya? Hah? Ucapan kalian memang benar, tapi kalian jangan bangga dulu adik seperguruanku sangat hebat. Apa mau tanding? Tanding aja siapa takut. Pertandingan dibagi 3 babak masing-masing kirim peserta untuk pilih batu mentah di lokasi. Setelah 3 babak, pihak dengan hasil tertinggi menang. Sigit, kamu maju. Melati, kamu suruh dia yang kasih batu buangan maju. Dia bisa apa? Betul, dia itu orang yang asal-usulnya nggak jelas. Bahkan nggak tahu dia bisa jadi giok atau nggak. Terlalu nekat. Baik, kalau gitu aku duluan. Ganit, kenapa kamu punya trik kayak gini? Kalau kalian memang hebat, juga bisa lakukan ini. Aku nggak halangi kalian. Salah satu trik penting dalam judi giok itu amati lumut dan urat batu. Tuang air khusus ini ke batu mentah. Makin banyak garis hitam yang muncul, itu artinya lumut dan urat batunya makin banyak. Kemungkinan keluar gioknya juga makin. Aku pilih ini. Giok ketan premium. Aku pilih ini. Yang kamu pilih itu giok ketan premium sudah bagus banget. Giok ketan premium nilainya miliaran. Tebakannya benar. Cuma giok ketan premium. Sepertinya ahli itu bukan dia. Bagus sekali. Paman, jangan senang dulu, mereka juga giok ketan premium. Giok ketan premium nilainya miliaran. Aku emang hebat. Tebakannya benar lagi. Beneran giok ketan premium, gimana dia bisa tahu? Babak pertama, jadi babak selanjutnya. Babak ini giliran aku. Babak ini kita harus pilih apa? Yang kedua dari kiri. Ayah, pilih yang kedua dari kiri. Anak muda, aku tahu kamu mau senangkanku. Tapi kamu nggak berhak ajarin aku. Jadul banget masih pakai senter untuk terangi sana sini. Trikku ini namanya kenali lewat suara. Bisa lewat sedikit perbedaan dari gelombang suara untuk tahu batu mentah mana yang ada gioknya. Trikku ini namanya kenali lewat suara. Bisa lewat sedikit perbedaan dari gelombang suara untuk tahu batu mentah mana yang ada gioknya. Aku pilih ini. Giok kaca premium. Aku pilih ini. Giok kaca biasa harganya 200 juta. Kayaknya bukan dia. Giok kaca premium harganya 20 miliar. Apa ini perbedaan aku dan dia? Bu Melati, sekarang selisih harga kita sudah puluhan miliar. Kalau kalah lagi, kalian semua kalah. Gani, jangan terlalu sombong. Kayaknya aku harus turun tangan sendiri untuk paksa ahli itu keluar. Bos, babak ini biar aku. Tunggu.
Babak ini, aku yang maju. Paman Santo, kenapa Anda turun tangan? Kalau babak ini kita ngalah, mereka tetap nggak bisa menang. Kamu lihat saja. Babak ini gak gampang menang. Dengar nggak? Bisa lihat kalian judi giok Paman Santo? Itu kehormatan kalian. Remehkan siapa? Biar aku aja. Kak, mereka punya keahlian judi giok. Kita nggak punya apa-apa peluang menang kecil. Sikit, mending kamu yang maju. Sekarang biar dia yang maju sama saja dengan menyerah adik. Aku pasti buktikan aku lebih hebat dari anak ini. Bawakan ember. Ini teknik judi giok yang legendaris telapak merah deteksi. Telapak merah deteksi? Telapak merah deteksi itu pakai telapak tangan deteksi isi dalam batu mentah. Makin banyak giok di dalam batu, makin tinggi penetrasi. Hingga telapak tangan memerah dan bisa lihat tembus pandang. Ini jurus yang udah hilang puluhan tahun, gak nyangka hari ini bisa lihat lagi. Oh, habislah. Kita mana mungkin bisa menang dari mereka. Aku pilih yang ini. Kenapa? Lo mau pilih? Kak, kalau kamu nggak bisa turun aja. Siapa bilang aku nggak bisa? Aku pilih yang ini. Giok Kekaisaran Premium. Nilainya 200 miliar. Batu bungan. Gak ada nilainya. Apa? Gak mungkin. Pemelatih sekarang udah jelas siapa yang menang. Toko kalian ini jadi milikku. Tunggu dulu. Pak Kaiden, kami punya jurus judi giok. Ini emang gak adil. Suruh orangmu pilih satu batu mentah lagi. Biar gak ada orang bilang kami menang dengan curang. Sikit, biar kamu ajak. Adik, dia sebenarnya kasih kamu pelet apa? Tolonglah. Gak salah kan? Dia malah pilih batu mentah di area batu buangan. Kamu lihat sendiri, dia ini nggak bisa diandalkan. Aku pilih yang ini. Kamu asal pilih batu buangan. Menurutku nggak perlu dibuka. Batu buangan nggak ada nilai jualnya. Aduh, kalian malah sia-siakan kesempatan udah 2 kali dapat batu buangan. Aku belum pernah lihat ada yang selemah kalian. Aku sudah bilang dia itu cuma sampah. 3, 2, 1. Cepat lihat. Lihat batu mentah ini. Ini. Ada yang giok Kekaisaran. Premium. Apa itu varian giok Kekaisaran Premium? Batu mentah ini hanya bisa terbentuk di tempat dengan kondisi ekstrim. Di luar batu giok ada lapisan tanah dan batu. Setelah kena udara, lapisan luar itu baru bisa lepas. Makanya mudah dianggap batu buangan. Jadi sangat menguji keahlian penilai. Kalau begitu bukannya ini lebih mahal dari giok Kekaisaran? Perkiraan secara konservatif, itu 10 kali lipat giok Kekaisaran biasa. Sigit, aku tahu kamu pasti bisa. Nggak nyangka anak ini punya kemampuan. Pak Kaiden, kami ngaku kalah.
Paman Santo. Paman Santo, kenapa kamu menyerah? Mereka pilih satu batu mentah lebih. Babak ini nggak dihitung. Diam. Ini memang salahmu. Aku suruh kamu jangan ganggu Bu Melati, kamu tetap pergi. Bu Melati, sesuai aturan kalian menang, bisa ambil batu mentah ini sesuai harga asli. Tapi, kalian nggak usah bayar, anggap saja aku wakili keponakanku. Minta maaf. Ada kalian. Kalau begitu aku terima. Tapi aku beneran gak nyangka orang seperti Ganip bisa punya paman yang rasional dan bijak. Makasih. Sigit, semua batu ini milikmu. Milikku? Betul kamu yang menang dalam taruhan ini harusnya milikmu. Oh iya, ada lagi. Keluarga Komara suruh orang kirim kepala Buddha itu ke sini. Masih ada di aku. Nanti aku suruh orang kirimkan padamu. Baguslah. Kalau gitu tolong jual kepala Buddha. Begini, biaya medis buku sudah terkumpul. Tuan Sigit, kayaknya yang beli batu mentah di area batu bungan itu Anda kan? Kenapa kamu tahu? Taruhan ini memang dibuat untuk Anda. Saya sangat kagumi kemampuan penilaian Anda, bikin saya sangat terpukau. Saya rasa Anda bisa kerja untuk saya. Oh, bukan. Kalau Anda bisa kerja di tempatku, sebutkan saja syaratnya. Bos Santo, Sigit itu orang kami. Jangan rebut dia ya. Betul, Sigit sangat berbakat dan juga menantuku. Dia pasti ada di pihak kami. Benar kan, Sigit? Ini aku sebenarnya aku punya. Tuan Sigit, kalau Anda susah, aku mau jadi muridmu gimana? Aku jadi muridmu. Paman Santo, kenapa kamu mau jadi muridnya? Dia itu cuma pecundang rendahan. Diam kamu! Apa kamu tahu seberapa hebat Tuan Sigit? Aku sudah jadi muridnya. Dia itu kakekmu berlutut. Panggil kakek. Aku panggil dia kakek? Panggil kakek. Jangan-jangan aku nggak pantas. Itu karena Bos Santo bersikeras begitu, maka aku setuju. Bagus sekali. Kalau begitu guru kelak, kalau ada apa-apa, perintahkan saya saja. Aduh, nggak perlu. Cuman bantu aku jual ini saja. Nggak masalah. Setelah bayar biaya medis, aku jadi miskin lagi. Turun lagi. Sialan. Bro, kamu nggak harusnya beli saham itu. Harusnya beli MCD. Kamu tahu apa? MCD sudah hampir anjlok batas. MCD ternyata beneran naik. Ya itu Sigit katanya belum lama ini. Di acara judi giok, dia terima Bos Santo sebagai murid. Sigit ini memang luar biasa. Kalau rekrut dia ke perusahaan, mungkin bisa atasi masalah perusahaan. Halo Tuan Sigit, aku Widya. Kamu pernah tolong aku, masih ingat gak? Aku tentu ingat. Aku selalu mau ucapin terima kasih. Nggak perlu. Itu cuma hal kecil. Tuan Sigit, kamu rendah hati, ayahku juga ingin ketemu kamu. Apa kamu bisa ikut aku pergi ketemu ayahku? Boleh. Oh ya, aku masih ada satu permintaan. Apa kamu bisa bantu? Katakan saja. Aku ingin rekrut kamu jadi pakar saham perusahaan kami. Pakar saham? Aku nggak paham soal saham. Tuan Sigit, tadi aku sudah lihat. Aku percaya kemampuanmu. Oke, baiklah. Aku hari ini ada rapat penting Pak Iwan datang. Kamu telepon aku. Berhenti. Aku? Ya kamu. Apa kamu tahu ini tempat apa? Beraninya asal masuk. Aku mau mulai kerja. Kamu mau lamar kerja? Siapa namamu? Namaku Sigit. Lina, coba cek apa ada orang ini. Ya ada orang ini. Anak muda. Apa kamu nggak salah? Mungkin karena aku ahli yang direkrut Bu Widya. Jadi di daftar ini nggak ada namaku. Ahli. Kalau bikin alasan, bikin yang masuk akal Bu Widya itu orang hebat. Mana mungkin dia rekrut kamu? Selamat pagi, Pak.
Buka matamu dan lihat staf kami. Semua pakai baju formal. Lalu lihat dirimu pakai baju apa. Yang nggak tahu, mungkin kira kamu datang buat mengemis. Pakaianku nggak ada hubungannya sama kemampuanku. Sombong sekali. Kamu sehebat ini, prestasi apa yang pernah kamu capai? Aku sebelumnya nganggur. Lina cepat suruh satpam usir dia. Dia ini orang gila. Aku punya surat pengangkatan dari Bu Widya, kamu lihat. Surat pengangkatan? Kamu? Kamu kira aku percaya? Orang rendahan kayak kalian selamanya hanya pantas diinjak kami. Kamu lagi ngapain? Bu Widya, kebetulan Anda datang, orang ini bilang dia ahli yang Anda rekrut. Ini konyol banget, mana mungkin Anda rekrut orang ini. Benar, dia memang ahli yang aku rekrut. Ada masalah apa? Bu Widya, Anda nggak salah. Anda rekrut penganggur jadi ahli, itu sama saja hina kami. Karena aku udah rekrut dia jadi ahli, tentu saja ada alasannya. Alasan apa? Setidaknya dia harus paham saham kan? Kamu lihat gayanya. Takutnya indeks saham aja nggak paham. Ternyata dia cuma orang titipan yang nggak guna. Cepat diam. Singgung orang berkuasa. Kelak kamu akan dapat akibatnya. Aku percaya dia. Meski dia sekarang nggak paham saham, kelak pasti bisa. Kalau kalian punya energi sebesar ini, lebih baik pikirkan gimana atasi masalah perusahaan. Bu Widya, kami semua lulusan universitas ternama berjuang keras untuk masuk PT Saham Surya. Kenapa kami harus toleransi pemula ini? Pak Udin, Anda pikirkan baik-baik. Akulah ketua direksi perusahaan ini. Gak usah banyak bicara, aku sekarang bisa buktikan. Jangan omong kosong. Kamu pakai apa buat buktiin? Pakai omong kosongmu. YD ini akan segera naik. Udah anjlok, lihat gimana kamu bisa bertahan. Cepat lihat, WWD naik batas atas. Cuma satu saja, ini cuma hoki. Tesla ini, kopi ini, dan Vena ini semuanya akan naik batas atas. Kayaknya aku nggak salah pilih orang. Ini nggak mungkin. Tuan Sigit, saham mana lagi yang akan naik? Ada ini, itu, ada juga yang itu. Nanti semuanya akan naik begini. Asal ikuti prediksiku, dalam sebulan pasti akan naik pola begini. Kalau sesuai perkiraanmu, di depan kita masih bisa untung sekitar 240 miliar. Sigit, gimana bisa kamu lakukannya? Hoki saja. Keuntungan ini sudah setara trader handal terbaik. Gimana bisa hanya setengah jam sudah tercapai? Mana mungkin hanya andalkan hoki? Pantas saja dia direkrut jadi ahli perusahaan manapun, pasti akan perlakukannya seperti dewa. Master, aku hormat padamu. Sebelumnya kami lancang, kelak kalau kamu sukses, jangan lupakan kami ya. Pak Udin, kamu mau bicara apa lagi? Tuan Sigit, aku terlalu sombong sebelumnya. Aku nggak harusnya remehkan orang. Ini akibat perbuatanku, aku pantas. Kamu lumayan sadar diri. Pak Udin, kamu berkali-kali hina ahli yang aku rekrut. Masalah ini nggak bisa selesai begitu saja. Sudah, Bu Widya. Lagian ini bukan masalah besar. Maafkan saja. Demi Tuan Sigit, aku turunkan jabatanmu dan potong gaji 6 bulan. Apa kamu terima? Aku terima. Dengar baik-baik. Mulai sekarang Sigit akan jadi orang penting di PT Saham Surya. Kalau ada yang berani gak hormat padanya, itu sama saja melawan perusahaan. Ikut aku sebentar. Baik. Ini dokumen transfer saham perusahaan.
Aku dan ayahku sudah bicara, akan memberimu 5% saham perusahaan. Ini terlalu berharga. Aku nggak bisa terima. Kamu sudah bantu aku 2 kali. Kamu pantas dapetin. Lagi pula, ini bukan gratis. Jadi pemegang saham perusahaan, kamu harus pikul sebagian tanggung jawabnya. Kelak kalau ada masalah, masih harus andalkan kamu. Baiklah. Ini baru benar. Aku antar kamu ketemu ayahku. Dia ada di rapat tender. Karena urusan ini, dia sibuk sampai pusing. Oke. Anak muda, bangun kamu. Di depan gerbang parkir, bisa-bisanya tabrak mobilku. Ini butuh berapa banyak uang? 1 miliar. 1 miliar? Kak, meski kamu jual aku tetap nggak bisa kumpul 1 miliar. Jangan banyak omong. Ganti rugi. Sigit. Sigit. Larry. Ada apa ini? Lu nggak sengaja tabrak mobilnya. Dia minta harga selangit sampai 1 miliar. Apa itu minta harga selangit? Mobilku ini mobil impor. Satu suku cadang aja sudah lebih mahal dari itu. 1 miliar itu sudah sangat murah. Cepat bayar. Kalau enggak, kamu pasti masuk penjara. Sigit, tolong bantu aku. Aku nggak mau masuk penjara. Kayak miskin temanmu ini kayaknya nggak bisa ganti rugi. Jangan banyak omong, cepat bayar. Jangan halangi aku dapat tender. Orang ini adalah saingan kita di rapat tender. Katanya dia sulit dihadapi, jadi kita hati-hati saja. Gak masalah, aku bisa kasihnya. Suku cadang bukan original, harganya 10 juta. Kamu bilang lampu mobilmu ini harganya 1 miliar? Menurutku lampu ini bukan original, harga maksimal. 10 juta. Harga maksimal 10 juta. Kenapa dia tahu suku cadang ini bukan original? Kamu nggak tahu, jangan asal bicara. Kalau berani, tunjukkan begitu. Kemungkinan besar kamu nggak kenal logo mobil, kan? Masih berani omong kosong. Situasi ini memang sulit untuk langsung dicek. Sigit rapat tender sebentar lagi mulai. Gimana kalau aku bantu bayar dulu? Nanti kamu urus dengannya. Aku punya cara. Ini. Apa kamu berani taruhan? Kebetulan kamu juga ikut rapat tender. Kalau kamu menang di tender, aku langsung kasih 1 miliar. Kalau kamu kalah, anggap ini nggak pernah terjadi. Anggap ini nggak pernah terjadi. Ngapain? Sigit, apa taruhan ini terlalu besar? Aku aja nggak bisa kumpulin 1 miliar, kamu mana mungkin punya? Aku punya 1 miliar lagi pula, dia pasti kalah. Cuma kamu mau ikut rapat tender? Siapa yang percaya? Kamu mungkin gak kenal aku, tapi orang di sampingku ini ketua direksi PT Saham Surya Widya. Kamu pasti kenal, kan? Kamu berani banget. Apa kamu tahu di belakangku ada Levi, taipan bisnis dari konsorsium internasional. Dia nggak pernah gagal dalam investasi. Bahkan konglomerat Provinsi Selatan cuma pantas melayaninya. Kamu sekarang masih bisa menyesal. Jangan banyak ngomong, berani taruhan gak? Taruhan! Ini kamu yang cari masalah. Ayah. Sigit datang. Oh, Sigit. Waktu itu kamu pergi buru-buru, nggak sempat ucapkan terima kasih padamu. Anda jangan sungkan. Terima kasih atas kepercayaan Anda dan kasih aku saham. Dia sudah bilang padaku, kamu bantu perusahaan, kamu pantas dapat ini. Sigit, aku sangat yakin padamu. Karena Anda sangat percaya padaku. Aku ada permintaan. Permintaan apa? Berikan rapat tender ini. Diserahkan padaku. Bolehkan rapat tender ini diserahkan padaku. Sigit, aku tahu kamu hebat. Tapi rapat tender hari ini penting sekali buat kita. Permintaanmu ini menyulitkanku. Pak Sudiro, sebenarnya mudah saja. Gak perlu Anda repot-repot asal kerja sama denganku. Aku beneran bisa bantu Anda menang tender ini. Ayah, kata-kata Sigit sampai sekarang selalu benar. Kamu percaya dia kali ini?
Kalau gitu rapat tender hari ini. Serahkan padamu. Baik. Wan Levi, akhirnya Anda datang. Gimana persiapannya? Pasti berhasil. Cuma ada yang nggak tahu diri mau tantang Anda beraninya. Dia taruhan denganku mau menang di rapat tender ini. Oh? Itu mereka. Tanya Pak Sudiro juga mau saing sama kami buat tanah ini. Gak tahu diri. Jangan terlalu cepat omong gitu, hasilnya belum pasti. Benar. Ya siapa lagi? Dia itu cuma orang miskin yang nggak mampu bayar perbaikan mobil. Dia yang ingin nantang Anda. Aku baru pertama kali lihat orang sepercaya diri kamu ini. Hari ini aku bakal tunjukkan gimana semut itu diinjak. Gak masalah. Ajukan berkas tender yang direvisi. Baik. Aku berani jamin kalau kamu menangkan tender kali ini, kamu akan jadi bintang baru dunia bisnis Provinsi Selatan. Jangan khawatir desain kita. Capai standar dunia terbaik. Dokumen tender dirancang dan dihitung berulang kali. Kita pasti bisa menangkan tender ini. Aku nggak mau dengar janji manis. Aku cuma mau hasilnya. Siap. Selamat siang. Semuanya pasti kalian sudah lihat. Desa Lika punya potensi pertumbuhan besar di masa depan. Makanya kami memutuskan pakai teknologi BIM. Mempercepat proyek dan turunkan biaya. Kalian lihat ini dan ini juga. Baik, itu tadi adalah rencana kami. Terima kasih. Potensi pengembangan lahan ini semuanya terlalu jelas. Tapi kendala pengembangannya bukan pada teknologi, melainkan kesulitan penanganan geologi. Kalau anggaran biaya untuk ini di bawah 20 miliar, akan menyebabkan perkiraan risiko kurang. Akhirnya, seluruh proyek akan sulit dilanjutkan. 20 miliar? Di bagian ini, anggaran kami di dokumen tender tepat 19,6 miliar. Jangan-jangan kebetulan. Silakan lihat. Kami siap menaruh anggaran 200 miliar untuk penanganan geologi dan membangun kawasan Cirtu lebih jauh. Melalui manfaat jangka panjang untuk mengatakan biaya-biaya bunga majemuk ke depan bakal lebih besar. 200 miliar? Apa kamu tahu berapa lama baru bisa kembalikan 200 miliar ini? Dalam 1-3 tahun, meski sulit untuk balik modal, tapi dalam 3-5 tahun bisa capai pertumbuhan pendapatan secara eksponensial. Bonyol! Kamu pernah buat dokumen tender, rencana ini nggak masuk akal. Masuk akal atau enggak, bukan kamu yang tentuin. Para juri punya penilaian sendiri. Rasa nggak perlu nilai lagi, kalian pasti kalah. Kalian pakai orang nggak berguna wakili kalian, kali ini PT Saham Surya akan baru besar. Tenang. Langsung umumin hasilnya. Aku umumkan. Yang menangkan tender kali ini adalah PT Saham Surya. Ini Sigit, kita memang nggak salah pilih orang. Kita menang Sigit, hebat banget. Apa kalian salah? Nggak mungkin salah. Proposal tender PT Saham Surya lebih unggul dari segi kelayakan dan kelengkapan. Intinya harganya lebih rendah. Nggak mungkin. Biaya penanganan geologi aja sudah 200 miliar. Mana mungkin harga penawarannya lebih rendah? Betul. Dokumen tender kami dihitung dari oleh tim kelas dunia yang belum pernah kalah.
Pasti kalian memihak mereka. Harus terima kekalahan. Sekarang kami menang. Kalian harus akui. Betul, Pak Levi terkenal banget di internasional. Kalau masalah ini tersebar, kayaknya nggak bagus. Aku bisa sampai sekarang. Itu karena aku nggak pernah rugi. Para juri, aku nggak setuju hasil ini. Menurut aturan, dokumen ini hanya bisa diumumkan setelah tender usai. Karena kalian nggak percaya. Kamu udah lihat sendiri. Nggak mungkin. Kenapa? Selain anggaran utama, semua penawaran mereka hanya sedikit lebih rendah dari kita. Gimana mereka bisa lakukan ini? Tadi bukannya kalian sombong banget, kenapa sekarang pada diam? Gimana cara kerjamu? Bukannya kamu bilang pasti berhasil? Aku juga nggak tahu. Mungkin ada yang salah. Kamu dipecat. Pak Levi, ini cuma kecelakaan. Aku mohon, kasih aku satu kesempatan lagi. Pak Levi, Pak Levi. Pak Alif, karena taruhan ini kami menang, maka kami nggak perlu bayar 1 miliar itu. Dan, jangan cari masalah lagi sama temanku. Kalau nggak, akibatnya kamu nggak akan bisa tanggung. Kamu hebat. Aku meremehkanmu. Pinggir. Sigit, kamu tadi keren banget. Kamu selamatin aku kelak. Kamu adalah sahabat terbaikku. Ngomong apa? Bukan kita ini. Aku nggak tolong kamu. Tetap sahabat terbaik. Sahabatku. Ayah, aku beruntung sekali bisa ketemu orang hebat sepertimu. Sigit, ketemu kamu adalah rezeki buat kami. Ayah, Sigit kali ini bantu kami atasi urusan besar. Menurut ayah, gimana kami terima kasih padanya? Aku bisa balas pakai apa? Sigit, menurutmu putriku gimana? Dia ini kesayanganku. Ayah jangan bercanda. Pak Sigit. Gak nyangka di Provinsi Selatan ada orang bisa kalahkan jenius bisnis Levi. Beneran bikin kami terkesan. Gak tahu apa ada kesempatan kerjasama dengan Pak Sigit. Semoga Pak Sigit mau datang, jangan anggap tempat kami kecil. Gak akan. Teman-teman, kalian boleh saling kerja sama. Tapi Sigit itu calon menantuku. Kalian nggak boleh rebut dia. Aku belum setuju. Apa kamu gak suka aku? Itu bukan. Berarti kamu setuju. Tapi aku masih. Aku ucapin selamat lebih awal buat kalian berdua. Sungguh kabar baik. Harry mana? Sigit, pendatang baru yang kalahkan legenda bisnis Levi, dirikan perusahaan investasi. Dalam sebulan, dia berhasil kumpulkan 80 triliun dan jadi orang terkaya di Provinsi Selatan. 80 triliun? Konglomerat Provinsi Selatan? Gak nyangka pecundang ini hebat juga. Dulu kamu tiap hari ikut Sigit itu tapi nggak dapat apa-apa. Sekarang dia udah jadi bos besar. Kamu gimana? Lihat dirimu yang gak berguna. Kalau kamu masih nganggur keluar dari rumah ini, tiap hari cuma tahu makan di rumah. Pergi saja. Bagian aku nggak mau tinggal di sini. Kamu. Pak Sigit, pabrik kami ini sudah lama teknologi dan pengalaman pasti nggak ada masalah. Asal kamu investasi, kamu langsung jadi kepala pabrik baru. Aku lagi sibuk, nanti saja. Tunggu dulu. Aku mau lihat CV ini. Ini CV yang mau dibuang. Belakangan ini aku sibuk urus-urusan perusahaan. Sampai lupain Harry. Aku bisa investasi pabrik kalian. Tapi ada satu syarat. Bicara saja. Kalian rekrut dia. Nggak masalah, pasti nggak masalah. Gak kasih tahu dia dulu, nanti kasih dia kejutan. Harry, kesini sebentar. Ini karyawan baru. Mulai sekarang kalian jadi rekan kerja. Kalian kenalan dulu. Halo semua, aku karyawan baru, nama aku Harry. Kita jadi rekan kerja. Kalau kerjaku kurang bagus, harap kalian bisa maklum. Pendatang baru.
Kamu kerjakan semua kerjaan kami. Ngapain diam saja? Ayo kerja. Kak, alat itu aku belum pernah pakai. Gimana kalau kakak tunjukin dulu? Ternyata kamu ini orang bodoh yang nggak berguna. Gimana kamu bisa masuk? Kami semua punya keahlian sejati. Kamu nggak tahu apa-apa. Berarti kamu cuma mau makan gaji buta. Aku memang bukan lulusan ini. Kasih aku waktu, aku pasti segera bisa. Mungkin aja. Kamu jangan harap bisa sentuh mesin. Mesin toilet lebih cocok buat kamu si bodoh ini. Kalian tindas aku mau laporkan kalian. Sebaiknya kamu nurut. Kalau enggak, kami bisa buat kamu nggak bisa tahan di sini. Sudahlah, aku susah payah dapat pekerjaan. Mending tahan dulu. Hari ini ada acara sambutan kepala pabrik. Ingat bersihkan toilet sampai bersih. Kasih kesan baik pada dia. Kalian keterlaluan. Oh, maaf ya kamu lap dulu. Kalau nanti Harry terima hadiah besar ini, dia pasti senang. Jangan marah. Untuk tunjukkan permintaan maaf kami putuskan kasih kamu satu kesempatan untuk pilih. Kamu ke kantor direktur dan ambil kota di atas meja itu. Itu akan dipakai di acara sambutan nanti. Kalian mau kerja aku lagi? Mana mungkin kalau kamu nggak pergi, biar aku saja. Oke, aku pergi. Kamu, Harry. Kamu ini kenapa? Ini hadiah dari Pak Liam untuk kepala pabrik. Kamu, Harry, kamu ini kenapa? Ini hadiah dari Pak Liam untuk kepala pabrik. Kamu bikin masalah besar. Jelas kamu yang lepasin dulu. Semua orang lihat dia yang lepasin. Betul. Kalian fitnah aku. Bicara baik-baik. Apa itu fitnah? Nanti kalau Pak Liam datang, kamu minta maaf dan bilang kamu nggak sanggup kerjain. Aku lawan kalian. Kamu ini siapa? Beraninya pukul aku. Konglomerat baru Sigit itu saudaraku. Kalau mereka tahu kalian begini paksa aku, kalian akan tamat. Konglomerat itu saudaramu. Siapa yang percaya? Kalau benar, kamu nggak mungkin jadi begini. Otakmu sudah rusak ya? Jangankan konglomerat sialan itu. Meski Dewa datang pun, di sini juga harus panggil aku kakak. Apa hakmu katai saudaraku? Pukul dia. Harry! Harry! Sigit, kenapa kamu datang? Kalian ngapain? Pak Liam pekerja baru ini pecahin hadiahmu buat kepala pabrik. Jadi kita kasih dia pelajaran. Jelas kalian fitnah aku. Suruh aku bersihin toilet terus basahi aku. Apa? Pak Liam. Jadi ini suasana di pabrik kalian? Bukan Pak Sigit. Kalian ini ada apa? Cepat minta maaf. Kak, kami kenapa harus minta maaf sama dia? Dia itu pecundang yang masuk pakai duit. Apa salahnya buat aturan? Diam. Bener, dia masuk pakai duit. Kalau dia nggak masuk, aku nggak akan investasi di pabrik kalian. Dia itu kepala pabrik baru kalian. Dia itu kepala pabrik baru? Kalian udah bikin masalah besar. Tapi aku rasa nggak perlu investasi di pabrik kalian. Pak Liam, urusan ini nggak usah diteruskan. Pak Sigit, ini salahku. Aku nggak atur bawahanku dengan baik. Kasih aku kesempatan lagi, aku akan pecat mereka. Pak Sigit, aku nggak atur bawahanku dengan baik. Kasih aku kesempatan lagi, aku akan pecat mereka. Nggak perlu, pengacara aku akan hubungi kamu. Ayo. Pak Sigit. Pak Liam, pikirkan lagi, tolong pikirkan lagi. Kalian semua pergi. Gila.
Ini kantor yang baru kamu beli? Iya. Memang konglomerat baru. Aku juga ikut ketuanan beruntung. Lihat itu kantor kamu nanti. Hah? Ini beneran? Mana mungkin bohong. Aku sudah putuskan. Kamu kelak gantiin aku kelola perusahaan. Saudara baikku, kamu beneran bantu aku dapat uang. Aku sudah putus hubungan dengan keluarga. Kelak kamu satu-satunya keluarga. Aku Sigit akan selalu dukung kamu. Ayo. Tunggu kamu sembuh. Kamu bisa tinggal di villa baru yang aku beli. Baik, biar aku saja, kamu sudah sibuk dari tadi. Ibu. Ibu! Stroke otak akut. Dokter! Ada apa? Ibuku alami stroke. Stroke otak akut harus segera dioperasi. Kami sudah lihat hasil CT scan ibumu, nggak ada masalah besar, nggak perlu operasi. Kan bagian yang tersumbat ada di arteri cerebral posterior. Agak tersembunyi jadi sulit terdeteksi. Sebenarnya siapa yang dokter? Ada apa? Sigit, Dokter Yunita, ibuku alami stroke otak akut harus segera dioperasi. ini laporannya, aku udah lihat nggak ada masalah. Kayaknya dia asal cari info lalu ambil kesimpulan. Serahkan pada aku saja. Aku percaya kamu tenang saja. Aku akan operasi ibumu. Bagian yang tersumbat ada di diseksi arteri cerebral posterior, lesinya agak dalam dan tersembunyi, mungkin perlu dipasang stent. Oke, aku tahu. Gimana kondisi ibuku? Operasinya berhasil. Seperti yang kamu bilang. Memang ada penyumbatan di arteri otak belakang. Aku sudah pasang stent. Jangan khawatir. Setelah ibumu pulang, istirahat sebentar, kontrol rutin, nggak akan ada masalah serius. Makasih. Makasih dokter, makasih. Ngapain makasih, kalau bukan kamu, aku nggak akan tahu masalahnya. Aku cuma kebetulan lihat ada ahli yang asli. Anda jangan merendah. Aku sudah tahu kamu punya bakat dalam kedokteran. Kami para dokter merasa kalah jauh. Anda terlalu memuji. Aku serius. Akademi kedokteran kami sangat butuh orang berbakat sepertimu. Apa kamu mau bergabung dengan? Apa kamu mau gabung dengan kami? Aku nggak pernah belajar kedokteran, nggak paham farmakologi. Apa bisa? Kamu nggak perlu turun tangan. Kamu jadi penasihat kami aja. Beri masukan dan kasih saran. Aku belum tentu bisa bantu. Kamu datang aja cukup. Oke, anggap aja ini balas budi ke Anda yang telah selamatkan ibuku. Aku bantu lihat-lihat. Perkenalkan, ini direktur lembaga penelitian kamu, Pak Iwan. Pak Iwan ini yang dulu pernah aku bilang ke kamu. Pak Iwan. Namaku Sigit. Di lab ini, semua pakar medis paling top. Bukan sembarang orang bisa masuk. Aku kenalin aja. Ini lab kami. Sekarang lagi teliti obat target baru untuk obati kanker. Kalau penelitian ini berhasil, akan sembuhkan banyak pasien. Itu berharga banget. Memang begitu. Tapi sekarang penelitiannya lagi mentok. Kami nggak tahu di mana kesalahan dalam formulasi obat yang dihasilkan Pak, cuma nggak efektif. Malah ada sedikit racun. Kami udah riset 3 tahun, tapi nggak ada kemajuan. Ini obat sintesis akhir. Jangan kasih dia. Jangan kasih dia. Yunita, aku izinin kamu bawa dia masuk, ini sudah batas terakhir. Kamu sebagai peneliti, kenapa bisa nggak teliti begitu? Gimana kalau dia pengaruhi reagen dan hasil eksperimen? Pak Iwan, aku ada alasan sedikit jadi penasihatku. Dia dulu pernah selamatkan orang. Aku berani jamin, dia pasti nggak ada masalah. Kamu jamin pakai apa? Dia orang awam medis. Mana mungkin jadi penasihat? Kamu ini anggap eksperimen permainan. Proyek kita sudah macet 3 tahun, dana khusus sudah mau habis. Biar dia coba. Mungkin bisa selesaikan masalah kita sekarang. Oh iya, masalah ahli medis terbaik kita sudah 3 tahun nggak bisa diselesaikan. Dia orang awan, mana mungkin bisa selesaikan? Apa kita nggak ada gunanya? Baik, jangan panik. Selesaikan masalah itu paling penting, Dokter Yunita. Kamu biar aku lihat dulu. Oke. Jangan harap, jangan sentuh regen ini. Oke, aku nggak sentuh. Aku cuma lihat, tenang saja.
Obat sintetis beracun. Obatnya memang ada racun. Obat sintetis tak beracun. Obat sintetis beracun. Ternyata bagian ini bermasalah. Obat sintetik beracun. Ternyata bagian ini bermasalah. Pak Iwan, reagen Anda itu ada masalah. Saat proses sintetis, kamu masukkan reagen ini ke obat akan hasilkan reaksi kimia yang sebabkan obat ini beracun. Kamu bercanda ya? Kamu bahkan nggak tahu komposisi reagen ini. Kamu mana mungkin tahu masalahnya hanya dengan lihat. Pak Iwan, Anda ganti reagen itu lalu eksperimen lagi pasti ketahuan. Sok jadi ahli banget, kamu nggak berhak asal atur di sini. Reagen itu apa? Tambahan pengawet. Ganti pengawet dengan komposisi lain. Lihat hasil akhirnya. Oke. Profesor Yunita, kenapa kamu percaya omongannya? Masalah yang kami nggak bisa selesaikan, dia mana mungkin bisa selesaikan dengan gampang. Pak Iwan, kita coba aja juga nggak ada rugi bagi kita. Kenapa kamu selalu berprasangka? Obat hasilkan aktivitas. Berhasil. Beneran? Berhasil. Biar aku lihat. Sigit, kamu beneran bantu banyak. Ternyata beneran masalah yang kami nggak bisa selesaikan 3 tahun, dia selesaikan dengan mudah. Apa anak ini beneran punya kekuatan rahasia? Kalau obat ini bisa dirilis dengan lancar, kamu pahlawan terbesar. Enggak. Aku bukan pahlawan terbesar. Aku cuma bantu dikit. Penelitian kalian ini bernilai banget. Karena kalian butuh dana penelitian. Aku investasi 10 triliun. Begini kalian kelak nggak perlu pusing soal dana lagi. Baguslah. Dengan begitu kita bisa percepat penelitian obat ini. 10 triliun? Profesor Yunita Tuan Sigit yang kamu undang ini sebenarnya dia siapa? Pak Iwan, kamu jangan tiap hari di lab terus. Sebaiknya lihat berita. Sigit adalah konglomerat baru di Provinsi Selatan. Konglomerat Provinsi Selatan? Maaf Tuan Sigit, aku nggak tahu kamu orang penting. Maaf tadi aku singgung Anda. Enggak Pak Iwan, Anda juga demi eksperimen ini. Gak nyangka kamu berhati sebesar itu. Aku malu banget. Gini aja Pak Sigit. Aku serahkan semua hak distributor obat ini untuk kamu. Begini, sebagai balasan buat investasimu. Boleh. Kalau gitu, terima kasih banyak. Terima kasih. Gak nyangka kamu investasi 10 triliun itu hasilkan keuntungan berlipat. Sekarang banyak pabrik obat berebut kerja sama-sama kita. Seru banget. Kamu. Tunggu saat itu. Kamu Sigit ya? Itu aku. Ada yang mau beli formula obat Sargesmu dengan harga tinggi. Ayo bicara. Kalau karena masalah ini, gak usah bicara. Apa maksud kalian? Aku Heru belum pernah gagal berbisnis. Cepat sebut harga. Ternyata dia itu bos organisasi internasional Thor yang mengerikan Heru. Katanya nggak boleh singgung dia. Kami nggak jual. Kalian pulang saja. Aku bisa kasih kalian hak agensi. Tentuin aja pembagian hasil. Aku nggak butuh uang. Tapi kalau formula ini aku jual ke kalian, orang biasa nggak akan mampu beli obat ini. Tuan Sigit baik hati banget. Pikirkan lagi baik-baik selagi aku masih sabar. Pikirkan lagi baik-baik selagi aku masih sabar. Tahu diri sedikit. Jangan buang waktu kita. Kasih tahu mereka bisa mulai bertindak. Sigit ini nggak main-main. Dia punya banyak koneksi di sini. Kalau kita gegabah, bisa datangkan masalah. Ya, itu cuma orang kaya baru. Orang kaya dia. Kita sudah banyak tangani. Kamu pikir aku takut?
Lebih baik jangan cari masalah. Aku sudah dapat info formula ada di berangkas rumahnya. Kalau gitu kirim pembunuh teratas ke rumahnya. Siap. Nah, kamu masih muda, kenapa kerja bersih-bersih juga? Bukan lo. Aku nggak punya pilihan orang tua aku meninggal dini, aku yatim piatu. Sehari aku kerja 3 pekerjaan. Duh, kasihan banget. Aku udah selesai lab di sini, aku ke kamar lain. Anak muda ini rajin banget. Kamu siapa? Tugas kebersihan. Kak, Ya, ini yang kamu lihat bukan? ini bukan punya aku. Beneran bukan? Maaf, aku salah lihat. Oke, dadah, makasih. Air itu ada obat bius. Jangan gitu. Astaga, dokter Yunita nggak apa kan? Aku nggak apa. Aku kira trik mereka hebat banget. Panas banget. Sigit aku panas banget. Ini bukannya obat bius? Kenapa efeknya begini? Dokter Yunita, kamu kena obat bius. Kamu kena obat bius. Sadarlah. Hari sekarang bawa orang ke sini, bawa orang ke sini. Lagi cari formula? Kenapa kamu? Bukannya kamu lagi bermesraan sama dokter Yunita? Kamu kira trik kalian ini nggak bisa aku atasi? Jangan gerak. Menjauh. Oh, ada cewek cantik. Gak nyangka sebagai pembunuh teratas malah jatuh ke tanganmu. Bukannya kamu orang kaya baru. Kenapa bisa bela diri? Kalian nggak tahu banyak soal aku bawa dia. Ceweknya mana? Kamu bodoh ya? Beneran nggak ada? Gila, hadapi dokter Yunita yang secantik itu, kamu juga nggak goyah sedikit, kamu beneran tahan godaan. Aku kenapa? Oh, kamu tadi kenapa, boys? Aku nggak lakuin apa-apa kan? Enggak. Kamu hampir kehilangan kontrol. Separah itu ya? Dia. Tapi tadi mereka sombong banget. Apa kita harus kasih mereka pelajaran? Kalau gitu kita kasih pelajaran biar mereka kapok. Misi gagal. Jadi antar ke kantor polisi, dia juga bilang, suruh kamu tunggu. Apa? Bahkan pembunuh teratas gagal. Sekarang harus apa? Kalau gitu lanjut saja. Dengar ya, tunggu sedikit datang, kalian akan celaka. Dia sudah dalam bahaya, kalian urus diri sendiri saja. Sialan, harusnya di sini. Sigit!
Sigit, Kalian kenapa di sini? kami dengar kamu pergi sendirian jadi khawatir kamu. Siapa yang kasih tahu kalian aku di sini? Cepat turun. Ini bahaya banget. Kami berdua gak bisa biarin kamu masuk sendirian. Betul. Baiklah kalian ikut aku. Jangan sampai lari sendirian ya. Bisa janji gak? Oke. Ikut aku. Tangkap dia. Sigit. Lepas. Jangan. Sigit. Sigit. Kita ketemu lagi. Kamu ini, aku terus saja kerja sama. Kamu malah bikin semuanya jadi nggak senang. Aku rasa kamu nggak punya pilihan, makanya ambil cara ini. Aku sarankan kamu jangan menyesal. Kata-kata ini mending untukmu. Kamu ini beruntung banget. 3 wanita sayang kamu. Nggak tahu apa kamu sayang 3 wanita ini? Seksi banget. Lepaskan mereka. Kalau kamu jatuh ke tanganku, aku pasti akan hancurkan tubuhmu. Galak. Aku suka yang galak. Hentikan, lepaskan mereka. Semua mau formulakan. Berubah pikiran? Sigit, jangan kasih formulanya. Diam kamu nggak berhak bicara. Nanti aku bunuh kamu dulu. Kamu lepaskan mereka dulu. Tuan Sigit, kamu harus ngerti. Sekarang kamu nggak berhak ajukan syarat. Kamu nggak bisa selamatkan diri. Fungsi bantu mata penembus ini lumayan seru. Gimana kamu bisa begitu? Kenapa diam aja? Serang! Aku sudah bilang jangan sampai menyesal. Open my eyes, turn me loose, and you'll see why I was born ready. Sigit gak nyangka kamu jago bela diri bahkan bisa kalahkan Hero. Gak ngangka kamu biasanya terlihat lemah begitu, tapi kalau berantem keren juga. Sigit tuh memang sangat hebat, cuma nggak pernah tunjukkan saja. Sejak kapan Sigit jadi milikmu? Kenapa aku nggak tahu? Iya. Sigit, kapan kamu mau ngaku kalau aku pacarmu? Aku pikirkan dulu. Karena kamu gak suka dia, aku gimana? Aduh, aku pikir dulu. Gimana kalau pikirkan aku? Aku sudah pikirkan. Bro, gimana kalau masalahmu bagi aku? Hero mana? Hah? Cepat kejar. Berkat bantuan Tuan Sigit, pihak berwenang berhasil membongkar organisasi kriminal internasional Tuan Sigit dianugerahi medali kehormatan tertinggi dahsyat. 3 perwakilan dari industri besar akan temui konglomerat. Sudah datang. Pak Heri. Pak Heri. Pak Heri, bicara dong, Pak Heri. Bosan tuh, jawab dong. Pak Heri. Pak Heri. Bicara sebentar, Pak Heri. Jawab dong. Pak Heri. Pak Heri. Pak Heri. Sigit. Semua sudah kumpul. Sigit? Sigit aku. Pak Heri, Pak Sigit masih nggak mau datang. Masalah sebesar ini, aku mana mungkin bisa tangani sendiri undang lagi. Kalau dia nggak mau datang, undang dia tiap hari sampai dia mau. Hei.
Siapa yang nggak tahu Pak Harry adalah taipan bisnis terkenal. Dia sangat hebat, tapi malah tunduk ke Pak Sigit sering kirim orang undang dia. Semua orang pernah bingung sesaat. Menurutku Pak Sigit ini cuma penipu. Apa yang kalian bicarakan? Pak Harry. Benar ya? Aku Harry bisa sampai sekarang karena bantuan Pak Sigit. Kalau aku dengar omongan begini lagi, kalian semua dipecat. Pergi! Selamat. Aduh, nggak sadar. Boleh ulang lagi nggak? Nggak boleh menyesal. Aduh Pak, ulang lagi nggak, untung kudamu harusnya ke sini. Anak muda. Lihat catur jangan bicara. Aku kemarin kalah 3 kali darinya cepat sana. Sigit. Kamu lari sampai sini, dengar ya. Kamu harus nikahi salah satu dari kami bertiga. Kalau enggak, walau kamu lari sampai manapun, kami tetap bisa temuin kamu. Kamu lihat itu.